Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada sore siang jelang sore ini kita bisa berkumpul di Masjid Hasanuddin Sabisma Rabbikal A'la ini dalam rangka kita kajian taklim yang merupakan motivasi dari Umi Rika yang menggagas kami mungkin bersama menggagas adanya Majlis Taklim Rabiatul Adawiyah dalam rangka kita kemarin mengangkat kita kedatangan tamu dan kita berharap juga bahwa ini satu kali sebulan ada semacam silaturahmi dan juga taklim kita bersama. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukti-ukti yang memang hormati, yang alhamdulillah bisa berhadir pada kajian kita kali ini. Pada kesempatan ini insyaallah kita coba bahas lagi tentang hadis arba'in. Kemarin kita sudah melihat dari titik poin dari segi pendidikan, walaupun tidak semua kita bisa bahas, tapi tampaknya ini cukup menarik untuk kita lanjutkan dan kita bahas per itemnya dan kemudian nanti kita coba dalami lagi. Dan sebagaimana yang Mas sampaikan tadi, kalau misalnya ada buku lain, ini kan kemarin ingin menggali sunnah dari pendidikan maka dicari buku hadis arba'in ini dan dari situ yang kita temukan hadis-hadis yang terkait pendidikan. Nah insyaallah dalam bulan yang kedua ini kita coba bahas hadis ini secara per hadisnya, coba kita gali dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita karena hadis merupakan referensi kedua atau sumber pedoman kita yang kedua setelah Al-Quran. Tapi subhanallah Al-Quran Karim itu Allah jaga kemurniannya, sementara hadis ada juga yang dijahatkan istilahnya tapi alhamdulillah Imam Nawawi sudah mengumpulkan dan hadis ini adalah hadis-hadis sahih yang bisa kita pelajari tanpa kita ragu atau subhat dengannya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pernah berkata juga bahwa hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi ini adalah sepertiga ilmu Jadi kalau kita lihat hadis-hadis ini memang luar biasa menggugah keimanan kita, menggugah juga kesadaran kita bagaimana kalau Al-Quran sudah menjelaskan dan ini lebih memperkuat lagi. Yang pertama hadis yaitu adalah tentang iman dan kejujuran Mungkin kita bisa lihat di bukunya. Mungkin pada buku-buku lain itu yang mengumpulkan hadis memberikan hadis yang pertama itu akan berbeda. Tapi di sini pada Al-Arba'in An-Nawawiyah ini yang ini merupakan cetakan aksara itu dengan penjama Ustaz Saiful Rizal. Itu dia menyebutkan hadis yang pertama tentang iman dan kejujuran jadi di sini kalau kita lihat bersama kita baca An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari salah satu Amirul Mukminin kita yaitu Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi Amirul Mukminin ini Umar bin Khattab itu pernah mendengar mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal perbuatan kita merupakan niat, berdasarkan niat. Jadi makanya dijelaskan oleh ulama kalau bisa kita dalam melakukan sesuatu itu jelas kita ngapain. Kadang-kadang kita kan ada ngelantur nggak jelas. Seperti misalkan kita datang kajian nih, ada kajian kita datang saja, atau mungkin mimanya ada yang mau disampaikan, tapi
akankah kita kembali kepada apa yang diingatkan oleh Rasulullah, innamal a'malu biniat, kita harus perbaiki lagi, kita harus luruskan lagi, kita harus punya sesuatu. Ngapain nih, saya ini sedang ngapa? Tidak bisa kita ngelantur nggak jelas. Wa innamal likulli imri'i manawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap urusan apa yang diniatkan. Jadi nanti kita akan dibalas atau urusan kita itu akan sampai itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang kepindahannya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka benarlah dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan kalau kepindahannya bagi dunia, harta kemegahan dunia, itu yang awimraati atau perempuan yang kihuha. Jadi di sini, di hadis ini ada pada masa hijrah itu ada salah satu rombongan yang akan hijrah ke Madinah, itu memang ada ya, diriwayatkan itu ada seorang perempuan di Madinah itu yang akan ditujunya. Jadi di sini diingatkan kalau hijrah kita itu karena ada maksud seperti itu, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi apa yang kita niatkan itulah kita hijrah. Jadi ya, ini hadis ya, ini ada keterangannya bahwa hadis ini dua orang ahli hadis, kemudian ini periwayatnya. Jadi kalau intinya itu mengingatkan kepada kita, satu, kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Makanya ada yang mengatakan niat itu wajib ya. Kemudian ada yang menyelisih lagi, yang menyelisihkan apakah disirkan, apakah dijaharkan, itu kita kembalikan lagi ya. Karena di hadis Imam Nawawi ini juga disebutkan kalau sesuatu yang Allah tidak terlalu jelaskan, Allah diamkan, itu kita tidak harus terlalu membahas, karena bisa jadi itu Allah sengaja tidak Allah jelaskan, itu sebagai rahmatnya bagi kita. Jadi apakah dijaharkan, apa disirkan, kalau memang itu bukan sesuatu yang tampaknya ya, ranting ada ranting lagi, sudahlah kalau sama Mima ya, itu tidak usah kita dalami lagi. Kadang ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, disirkan, dijaharkan akan seperti apa, disirkan akan seperti apa. Tapi yang penting di hadis ini yang kita tahu, apapun yang kita lakukan kita harus ada niat. Pernah juga seorang ulama mengatakan, usahakan apapun yang kamu lakukanlah dengan bismillah, karena dengan nama Allah itu sebenarnya sudah jadi niat juga bagi kita. Ketika kita kan diajarkan, mungkin ya kita pun di PAUD mungkin mengajarkan mulai sesuatu dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Ketika dengan nama Allah berarti sudah niat, sudah ada niat secara tersembunyi, ada di situ niat dengan nama Allah, dengan Allah. Jadi ada baiknya kita memulai apapun aktivitas kita itu dengan bismillah, apapun aktivitas kita dengan niat. Ya, jadi di sini ditekankan bahwa kita akan dibalas sesuai dengan niat kita. Dan kalau hijrah kita adalah untuk seperti ini ya, ada juga diriwayatkan bahwa ada yang hijrah karena wanita yang akan dinikahinya, maka itulah yang dia dapat ya. Jadi seperti itu yang bisa kita coba gali dari hadis yang pertama ini. Yang pertama adalah agar kita selalu pasang niat ya, semua kita kembalikan kepada Allah. Kita pun akan berbahagia ya ketika kita melakukan sesuatu, kita jelaskan untuk Allah ya. Bahkan ada orang yang pergi ke Baitullah, di bismillah dia berangkat ke Baitullah, kemudian dia katakan doanya ya, kita bisa menyerahkan, Allah sudah mengamanahkan kepada saya banyak hal, dan sekarang ketika melangkah ke Baitullah itu ada anak, ada kerja, ada rumah, ada urusan-urusan lain, itu diserahkan lagi kepada Allah. Jadi ketika kita berpikir bahwa kita akan melakukan sesuatu karena Allah, kita pun akan tenang ya, akan tenang, dan apa yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita jadikan sebagai amanah, sehingga kita pun bisa melakukan apa saja itu dengan lebih mudah.
Baik, kita coba melangkah ke hadis yang kedua, iaitu tentang pokok-pokok agama Islam. Jadi ini sudah kita bahas sebenarnya bulan lalu ya. Dari Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah. Pada suatu hari ini ya, kami bersama-sama duduk dengan Rasulullah, indah Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaum, pada suatu hari, istala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, sadidu bayadi siyabi, bersangatan putih gamisnya, sadidu sawadi si'ri, bersangatan hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya atharu, jejak-jejak safar, wala ya'rifuhu, dan tidak arif kami, tidak kenal kami, minna, salah satu dari kami yang duduk-duduk di samping Rasulullah itu, ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia dekatkan lututnya dengan lutut Rasul, wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi, kemudian telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu antas hada alla ilaha illallah. Islam adalah bahwa kamu bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan saya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan, saum di Ramadan, wa tahujjal baita, dan pergi haji, in istata'ta ilaihi, yang sanggup, sabila, yang sanggup dan menemukan jalan ke sana. Qala sadaqta, berkata orang tersebut, benar engkau. Fa'ajibna lahu, maka takjublah kami, yas'aluhu, bertanyalah dia, wa yusaddiquhu, tapi dia benarkan juga, padahal dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi, beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Ya, jadi ini rukun iman yang pertama. Kemudian yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua rukun iman. Katanya beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman dengan kadar yang baik dan buruk. Qala sadaqta, kembali orang itu berkata, benar engkau. Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada saya tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu tarahu, melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau tidak bisa kamu melihatnya, fa innahu yaraka, sungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada saya tentang saatnya kiamat. Qala, berkata Rasulullah, mal mas'ulu, siapa yang bertanya, anha akannya, bi'a'lam, lebih tahu, min sa'ilin, dari apa yang ditanya daripada Rasulullah. Kemudian berkata lagi malaikat di sini ya, qala fa akhbirni ani amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, kalau tadi tentang sa'ah, kemudian tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah berkata, kala anta lidal ammahu rabbataha, bahwa melahirkan seorang ammah akan Tuhannya, wa antaral huffatal uratal allata ri'a asai, ya, dan jika engkau melihat orang yang tadinya miskin papa, berbaju compang-camping sebagai pengembala, tiba-tiba menjadi mampu hingga berlomba-lomba dalam kemegahan.
Ya, jadi ini merupakan kalau saatnya itu Rasulullah tidak tahu ya. Rasulullah mengatakan bahwa yang bertanya itu lebih tahu daripada beliau. Tapi ketika tanda-tandanya ditanya, maka Rasulullah berkata ada seorang amah yang melahirkan tuannya, dan kemudian kita lihat yang miskin tiba-tiba itu sudah bisa bikin bunyani summan talaka falabitha malian. Kemudian sudah bisa mendirikan bangunan-bangunan yang megah. Kemudian berkata Rasulullah, ya Umar, atadri manisailin. Ya Umar, siapa itu tadi yang hadir bertanya? Kemudian berkata Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Jadi pada hadis kedua yang dikumpulkan Imam Nawawi ini bisa kita lihat ya, kalau boleh Mima bayangkan itu kita ibaratnya Islam itu ya, akidah kita itu kan ibarat pohon ya, dan memudahkan kita untuk mendeskripsikannya itu ibarat pohon. Jadi ada akarnya, itu akidah kita ya, bagaimana kita merefleksikan, bagaimana kita membangun ya kalimah asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkannya secara lisan, menguatkannya di hati kita dan menjadi amal dalam keseharian kita, dalam perilaku kita. Itu merupakan akar yang kuat yang harusnya menghujam dalam keberadaan keberimanan kita. Kemudian menjadi batang adalah rukun Islam, yaitu yang kalau kita coba lihat dibagi oleh para ilmuwan ya, itu ada syariah, itu kalau kita lihat yaitu ada salat ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Jadi bagaimana syariah kita, bagaimana ibadah kita ya, bagaimana muamalat kita berhubungan dengan orang lain. Dan kalau ihsan itu ibarat buah dari pohon keimanan kita yang berupa akhlakul karimah. Jadi kalau kita ibaratkan hadis ini sebagai sebuah perumpamaan, sebuah pokok ya, sebuah batang itu yang menghujam ke dalam bumi, yang kuat, yang walaupun badai datang. Kalau kita lihat mungkin ya saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman yang dijahatkan sedemikian rupa itu ya, kita lihat mereka masih bisa memisahkan ya, mereka masih bisa bicara yang baik tentang Islam, mereka tidak bersangka buruk. Itu adalah refleksi dari iman yang kuat yang mengakar di rohani mereka ya, yang kemudian kalau kita lihat ya, mereka diberi cobaan oleh Allah. Kita di dunia kan cuma ujian ya. Malaikat Nabi Adam itu kan tergoda. Kemudian kan kalau sederhananya kita kalau tidak tergoda, apakah kita tetap di surga semuanya gitu kan? Tergoda untuk makan buah khuldi, dan kemudian istilahnya Nabi Adam dilemparkan ke bumi dan kemudian hidup di bumi untuk diuji lagi siapa yang benar-benar bisa membuktikan kalau dia itu tidak tergoda oleh setan gitu kan. Dan kita nanti pulang kampung lagi itu ke surga mestinya gitu kan. Kita lihat kemudian Allah memberikan masing-masing kita ada ujian pribadi, ada ujian komunitas juga, ada ujian yang mendunia juga. Seperti kita lihat di Palestina, mereka dapat ujian yang mendunia, bahkan negara mereka diobrak-abrik sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka mempertahankan akidah mereka menjaga Baitul Maqdis ya. Jadi mereka dengan itu diuji. Kalau satu sisi mereka tidak diuji dengan muamalat ya, untuk sementara mereka tidak diuji dengan kita yang diuji dengan muamalat. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita menegakkan syariat Allah, bagaimana ibadah kita. Kalau mereka mungkin air pun susah, akankah mereka tayamum tidak sebentar, apakah mereka solat dengan tergesa-gesa, dengan kekhusyuan seperti apa. Tapi kalau kita di kenyamanan kita ini ujiannya ya, kalau kita di kenyamanan kita ujian, mampu tidak kita ya. Jadi itu yang kalau akidah kita sama dengan mereka, kalau kekuatan kita sama, apapun ujian Allah tentu bisa diselesaikan dengan cara yang sama.
Kalau mereka ujian mereka adalah seperti itu, dengan ketergesaan, dengan kematian yang mungkin per detik bisa terjadi. Sementara kita mungkin agak nyaman walaupun kita sama saja apa yang akan Allah takdirkan. Kita juga tidak tahu apakah sedetik lagi kita akan dipanggil Allah atau tidak kan. Jadi ketika Allah meletakkan kita di bumi ini adalah dalam rangka kita ujian semua, ujian dalam bentuk masing-masing. Kita dapat ujian seperti apa, Mima dapat seperti apa, ukti-ukti semua dapat ujian seperti apa, saudara kita di Palestina seperti apa, saudara kita yang lain juga seperti apa ujiannya. Mampu tidak kita membuktikan kalau kita bisa lulus dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah ini. Kemudian salah satu hadis Abu Daud ya, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ini tidak mudah untuk kita dapatkan. Ini juga kembali kita, apakah kita mampu akidah kita, rukun iman itu betul-betul mampu kita tegakkan, mengakar tidak. Dan mudah-mudahan ya, husnul khatimah itu adalah seakan-akan mudah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakal jannah. Memang pernah pergi ke suatu rumah sakit ya, nampak anak muda sakit, kenapa nih, carut aja mulutnya, besok dengar wafat. Itulah kadang ya, na'udzubillah min zalik. Jadi akankah semudah ini ya kita baca ini? Mungkin ketika membaca ini kita harus doakan, ya Allah mudahkanlah saya kelak ketika memang waktunya untuk ini, karena ini tidak mudah diucapkan dan ada garansinya. Kalau kita bisa baca ini di akhir kalam kita dakhalal jannah. Jadi ini juga yang merupakan cita-cita kita ya. Kita tutup hidup kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Di Al-Anbiya 25 ini juga Allah berfirman, wa ma'as arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau dari utusan-utusan, dari rasul-rasul, ila nuhiya, kecuali mewahyukan, kecuali menyampaikan, mengkabarkan, ilaihi annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi dalam hidup ini kita juga menjernihkan akidah kita. Kita buang segala kurafat. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada pengaruh yang lebih besar daripada Allah, tidak ada ajaran yang lebih besar daripada Allah. Dan saya betul-betul memurnikan diri saya dalam rangka menyembah Allah. Itu saja. Kita bersama. Kalau memang melihat ya, kita kan ada wasilah-wasilah, kita ingin soleh, kata orang, laksanakanlah salat tahajud, laksanakan salat duha, laksanakanlah salat puasa Daud dan segala macam. Atau kita masuk dalam komunitas-komunitas orang-orang soleh, dengan itu kita terpacu untuk soleh. Itu cara kita, wasilah kita. Yang penting adalah Tuhannya siapa? Allah. Kitabnya apa? Al-Quran. Rasulnya siapa? Tidak ada perbedaan, insya Allah saudara kita. Jadi dalam kita memandang hal seperti itu, kita kembalikan kepada akidah. Ya, kemudian cara kita asal tidak tersinggung dengan hal-hal yang batasan-batasan Allah, itu seperti tadi ya, di sini juga disebutkan nanti Allah juga ini di hadis yang ke 43 kalau nggak salah, ini halaman 43. Nanti menambah saja ya, mungkin kita dua ini yang kita bacakan hari ini insyaallah. Ini ya, an Abi Tha'laba al-Qusyani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala faradan faraidah, telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tatayya'uha wa hada hududan, dan telah menetapkan
peraturan-peraturan, fala ta'taduha, maka janganlah melampaui batas. Kemudian wa harama asya'a, kemudian telah mengharamkan asya'a beberapa perkara, fala tantahikuha, janganlah kita langgar. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan dia telah diam dari beberapa perkara sebab rahmat bagimu, bukan karena Allah itu lupa. Fala tabkhasu anha, jangan terlampau kita janganlah itu terlampau kita membahas-bahasnya. Kau sudahlah ranting lagi. Kadang kita berkutat di situ, kemudian menjadi buntu di situ, kemudian saling mungkin menyalahkan untuk apa gitu. Sementara kita tahu Islam itu adalah di hadis tadi ada rukun iman, ada rukun Islam, ada ihsan. Kan itu yang betul-betul menjadi kekuatan. Kemudian itu ada lagi, kalau rukun iman itu akan seperti apa kita jabarkan, kemudian rukun Islam seperti apa, kemudian ihsan seperti apa. Dan ada beberapa perkara yang Allah diamkan, yang seberapa pun kita akan saling mendebat atau itu tidak akan temukan titiknya, karena memang itu Allah. Istilahnya di sini Allah diamkan, bukan karena Allah lupa, biar saja sebagai rahmat bagi kita. Kenapa kita kadang sibuk pula untuk terlalu mendalam-dalami? Karena seperti cerita kaum Nabi Musa, coba cari sapi betina akan seperti apa, bulunya seperti apa, sampai mereka nyaris tidak bisa menemukan. Karena sibuk bertanya, kita Allah memberikan kita ujian. Yang penting dalam agama kita yaitu kita tidak keluar dari akidah kita, kemudian ibadah kita sebagaimana yang contohkan Rasulullah. Tidak ada pula selain tambah-tambahkan, tidak ada pula ibadah yang tambah-tambahkan sebagaimana yang contohkan Rasulullah. Insya Allah kan ini di hadis ini juga banyak. Apakah orang yang laksanakannya, apa kewajiban ya Rasulullah, tidak ditambah-tambahnya, kemudian dia tidak melakukan yang jahat, masuk surga kata Allah. Tidak neko-neko juga sepertinya kan. Jadi kita baik-baik, kita beramal baik, kita melakukan yang baik, tidak berkelebihan, dakhalal jannah juga. Jadi kenapa kadang kita sibuk terlalu mendalami hal-hal yang mungkin di luar batas kita untuk kebersamaan, itu kadang tidak usah gitu kan, kadang meruncing nggak jelas gitu kan. Jadi mari bersama kita kuat ya. Islam itu kuat karena persatuan kita yang kuat, ukhuwah kita yang kuat, dan mari kita jaga. Dan kalau orang yang membenci Islam atau syaitan laknatullah itu memang berusaha masuk di situ supaya kita menjadi lemah dan tidak terpecah belah kan. Jadi kita walaupun punya wasilah kita masing-masing, rasanya saya dekat dengan Allah dengan tahajud lah. Kan ada juga yang komunitas sedekah, rombongan sedekah, ya baguslah kan. Nanti sebab mereka berdalil di Al-Quran, nanti ada rombongan-rombongan yang datang. Nah, ada rombongan sedekah, mereka buat komunitas rombongan sedekah. Alhamdulillah kan bagus. Walaupun kita sanggup atau tidak sanggup, tapi itu kan bagus. Tapi yang penting kita rukun iman, rukun Islam dan ihsan kita tidak kena semampu kita. Tapi semua kita serahkan kepada Allah. Seberapapun kita ingin mensucikan diri, itu belum tentu kita akan bisa-bisa. Pernah ada orang yang bilang kan, ampun nak kampai maka sebelum yakin benar-benar bersih. Semoga Allah mengampunkan dia. Kapan kita akan bersih? Kalau memang bertanya kan, semoga Mima betul-betul mendengar dengan telinga sendiri ya. Sampai sekarang dia belum juga pergi ke Mekah. Apakah nunggu suci sampai kapan kita nunggu? Kita betul-betul bisa bersihkan. Islam itu istighfar kita ya. Kalau salah kita yang berkelebihan kita taubat. Kalau kita salah-salah yang keseharian kita istighfar. Kita Rabbi Firli. Kita salat berapa banyak Rabbi Firli, kita minta ampun kepada Allah. Kita senantiasa lah ya di salat pun sangatlah banyak. Ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, segala minta ampun kita lakukan. Mudah-mudahan ini pakaian kita pakai, tentu kita tidak bisa terlalu suci hama, karena kita pakai, kita akan bersinggungan dengan debu, kita akan bersinggungan dengan kotoran. Kalau najis kita cucilah ala najisnya, kalau kotor kita cucilah
dengan istighfar kita, sehingga kita balik kepada Allah bisa bersih. Karena kalau kita harapkan kita akan bersih, suci hama, rasanya kita bukan malaikat, kita juga tidak maksum. Jadi kita tetap lakukan apa yang kita mampu dan sembari beristighfar gitu ya. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa Mima sampaikan, Umi. Dan ukti semua, kalau memang kita ada pertanyaan, insya Allah semampunya akan coba kita jawab. Dan untuk bahasan hadis ini, kita coba bahas dulu hadis yang pertama dan hadis kedua. Yang pertama itu tentang niat, bahwa Allah mempenting niat kita ya. Dan sebenarnya secara kognitif kita, daya pikir kita, kalau kita melakukan sesuatu dengan niat dan fokus, itu hasilnya jauh lebih luar biasa daripada kita melakukan sesuatu tapi ngelantur nggak jelas gitu kan. Jadi kemudian yang kedua hadisnya yaitu tentang pokok-pokok ajaran agama kita, bagaimana ketiga-tiganya ini menjadi ibarat pohon yang cantik dari diri kita. Sayanglah ya kalau misalnya pohonnya bagus tapi tidak ada buah dengan akhlak atau ihsannya. Ihsan itu kita berbuat seakan-akan Allah melihat kita, walaupun kita tidak mampu melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Jadi itulah kebaikan atau akhlak yang bisa kita lakukan setiap saat, yang harus kita lakukan setiap saat, nampak atau tidak nampak sama orang pun, karena kita tahu kita pada posisi Allah Maha melihat kita ya. Mungkin itu yang bisa Mima sampaikan pada siang ya, jelang sore yang berbahagia ini. Semoga akan ada manfaatnya bagi mungkin Mima pribadi ya, yang kita coba menggali, kita coba melafazkan kepada ukti-ukti semua dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, menyampaikan yang baik, saling mengingatkan, karena kita butuh ini kan. Kalau kita sudah tak ada ilmunya, kita cenderung lalai, tapi ketika ada yang mengingat, ini tersalah tidak, mungkin ya, itu kan kembali membuat kita jadi teguh. Mungkin billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.